1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Lintas Tanjung Pinang pagi kita lanjutkan dengan obrolan di Sabtu pagi ini. Pendengar, kita tahu ya, unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda ini merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan dari bangsa Indonesia. Dan pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Nah, pendengar, dalam obrolan kita pada pagi ini, kita akan mengambil judul tentang menelusuri awal mula bahasa Indonesia di Kepulauan Riau. Bersama dengan narasumber kita yang pertama adalah Bapak Asep Juanda. Ini merupakan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Pak Asep pada hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Bagaimana Mbak Tika sendiri? Alhamdulillah, baik kabar ya? saya juga sehat Pak pada pagi ini. Baik Pak, terkait dengan topik kita menelusuri awal mula bahasa Indonesia di Kepulauan Riau. Mengapa kita mengambil ini menjadi tema obrolan kita di pagi hari ini Pak? Tentu ini merupakan ada bagian dari kegiatan dari Kantor Bahasa Kepri Pak ya. Silakan Pak. Baik, benar Mbak Tika, memang berkaitan dengan tema asal mula atau menelusuri asal mula bahasa Indonesia di Kepulauan Kepri ini merupakan juga salah satu tema besar yang diusung oleh kami Kantor Bahasa Kepulauan Riau pada tahun ini gitu. Nah, memang tadi pertanyaannya loh, kenapa begitu ya? Dan bagaimana dengan tahun-tahun kemarin gitu. Nah, baik, untuk beberapa tahun sekarang ini memang sedang mengemuka berbagai pengklaiman terhadap asal muasal bahasa Indonesia itu dari mana. Kalau jawabannya dari bahasa Melayu itu semuanya sudah sepakat semenjak 90 tahun ke belakang itu. Ya, jadi semenjak 90 tahun ke belakang itu dari mana? Dari Sumpah Pemuda tahun 1928 gitu. Itu sudah sepakat, nah tetapi dari bahasa Melayu mananya ini yang belum sepakat. Nah, sampai dengan saat ini terlebih 2 tahun belakangan ini mengemuka dari beberapa wilayah yang mengklaim bahwasannya itu bahasa Melayunya itu adalah dari bahasa Melayu kami ya, karena bahasa Melayu ini kan penuturnya luas ya, dari barat sampai timur, dari Aceh sampai Papua itu juga bahasa Melayu, termasuk Jakarta sendiri kan salah satu bagian dari bahasa Melayu juga. Nah sementara tadi ada diksinya menelusuri bahasa asal mula bahasa Indonesianya di Kepulauan Riau. Nah sementara ini di Kepulauan Riau sendiri telah mempunyai data-data yang berkaitan dengan asal mula bahasa Indonesia itu. Ya. Yang pertama berkaitan dengan kesejarahannya, yang kedua dengan ketokohannya, gitu. Ya baik. Nah, dilanjutkan atau sudah dulu? Cukup seperti ini ya Pak ya. Baik. Jadi kenapa kita mengangkat ini merupakan tema besar dari Kantor Bahasa sendiri di tahun 2022 dan ini belum ada kesepakatan tentang bahasa Melayu yang mana begitu ya, dia akan menjadi bahasa Indonesia. Sementara kita punya data-data di sana ya tentang asal mula bahasa Indonesia dari Provinsi Kepulauan Riau. Baik, di sini kita juga bersama dengan Bapak Aris Munandar, ini merupakan pengurus pusat Forum TBM ya. Oke, baik. Ini mungkin baru berapa hari ya berada di Kota Tanjung Pinang ya Pak Aris? Betul Kak. Oke, biasanya Bapaknya di mana sih Pak? Saya biasanya sih kalau rumah di Sukabumi saya, tapi sering kita ketemu mitra kan kebanyakan berkumpul di Jakarta ya. Kita sering ketemu Perpusnas, Badan Bahasa, yang Dikbud dan mitra-mitra kita di pihak swasta juga. Oke. Baik, jadi tiba di Kota Tanjung Pinang ini dari kapan? Dari hari tanggal 3 ya Pak ya? Kalau nggak salah ya, tanggal 3. Hari Kamis ya? Kamis ya. Oke, hari Kamis mungkin barangkali ada kegiatan yang dilakukan bersama dengan Kantor Bahasa Kepri kali ya Pak Aris ya? Ya, ada kegiatan dengan kantor. Sebenarnya acaranya tanggal 8 nanti di Natuna. Cuma saya kan Pak Asep ini, sebelumnya saya ngobrol dengan Bang Teguh, salah satu staf beliau. Ada satu concern yang besar dari Pak Asep ini tentang menelusuri awal mula bahasa Indonesia. Kami sendiri di beberapa kali mengadakan kegiatan, kawan kami di sini Bang Akbar, pengurus daerah Forum TBM Kota Tanjung Pinang, kami minta untuk menampilkan Gurindam 12
dan itu mendapat sambutan sangat menarik Pak dari kawan-kawan yang lain. Nah saya karena ada concern yang besar dari Pak Asep itu, saya jadi ikut tertarik untuk menelusuri. Saya jadi meminta ke beliau, boleh gak untuk datang lebih awal ikut menelusuri kan gitu. Kemarin habis pulang dari kemarin saya dan itu sangat luar biasa. Itu menurut saya sebagai pegiat literasi, apa yang tadi dikatakan oleh Pak Asep bahwa ada beberapa literatur yang menunjukkan bahwa asal mula bahasa Indonesia ini dari Kepulauan Riau, itu saya sebagai pegiat literasi berpikir bagaimana hal tersebut menjadi pengetahuan masyarakat, pengetahuan umum, jadi tidak eksklusif di kalangan peneliti atau beberapa pihak saja itu sih. Baik, jadi dari mananya pun di Kepri nanti akan kita ketahui ya Bapak ya. Oke, baik. Nah, semoga sukses nanti untuk kegiatan yang bersama dengan kantor Bahasa Kepri. Puncaknya nanti di Natuna Pak ya, tanggal 8 Februari tahun 2022. Dan pendengar silakan bagi Anda nanti bisa bergabung bersama dengan kita. Topik kita menelusuri awal mula bahasa Indonesia di Kepulauan Riau bersama dengan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepri, Bapak Asep Juanda SAG MPUM, dan juga Pak Aris Munandar, Pengurus Pusat Forum PPR. Pak Asep mungkin bisa diceritakan lebih dulu sejarah diangkatnya bahasa Melayu menjadi bahasa nasional atau bahasa Indonesia, Pak Asep. Baik. Sejarah diangkatnya bahasa Melayu menjadi bahasa nasional itu sudah jelas pada peristiwa Ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928. Ya. Pada waktu itu sekretaris kongresnya yaitu Muhammad Yamin, ya, utusan dari Sumatera, ya, Sumatera Bon begitu kalau tidak salah. Nah, merumuskan hal itu, kemudian juga dengan para anggota ataupun juga yang hadir. Nah, kemudian muncullah diantaranya dalam Ikrar Sumpah Pemuda itu dengan redaksinya menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ya. Yang semula Muhammad Yamin menulisnya itu bukan bahasa Indonesia, tetapi bahasa Melayu, menjunjung bahasa persatuan bahasa Melayu. Nah, kemudian karena di situ kan unsur-unsurnya itu yang datang itu dari berbagai macam wilayah, ya, dari Sunda, Jawa, kemudian juga Sumatera dan yang lainnya begitu. Dan juga ada kesepakatan pada waktu itu bahwasanya untuk Kongres tahun 1928 tersebut itu untuk menanggalkan kesukuannya ataupun juga kewilayahannya. Jadi yang diusung adalah Nusantaranya ataupun Indonesianya begitu, Indonesianya. Nah, karena kalau kata Indonesia pada waktu itu sudah dikenal, ya. Nah, sudah dikenal. Nah, jadi untuk tidak ada unsur lebih mengutamakan salah satu wilayah ataupun juga hal yang lainnya begitu, karena Melayu mungkin cenderung ke daerah Sumatera begitu. Nah, sementara yang dari bahasa yang agak beda walaupun rumpunnya sama, misalnya itu ya yang lainnya. Nah, tapi dengan diksi Melayunya itu ya mungkin ini khawatir akan mengganggu begitu. Jadi secara politis Melayu itu diganti dengan bahasa Indonesia. Nah, itu diantaranya atas usulan M. Tabrani, ya, yang utusan dari Madura, dari Jawa Timur, yaitu terjadi perdebatan alot pada waktu itu, ya, perdebatan alot. Tapi akhirnya disepakati bahwasanya memang digantilah kata Melayu itu dengan Indonesia. Jadi menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia begitu. Nah, dari ikrar tersebut ini sebenarnya masih menyisakan maksudnya harus diperlukan persiapan-persiapan lainnya, karena suatu bahasa pasti ada hal yang dibangunnya gitu. Seperti bahasa Melayu tentu ada hal yang dibangun, mungkin berkaitan tata bahasanya ataupun apanya begitu. Nah, ini pun belum ada bahasa Indonesia itu. Jadi bahasa Indonesia apa yang dibangun di situ kan belum ada ininya. Bahasa Indonesia sendiri itu hanya baru dikenal begitu. Belum ada bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pun baru diikrarkan pada waktu itu juga 1928, ya, gitu ya. Nah jadi yang mau tidak mau yang sudah mapan pada waktu itu adalah
bahasa Melayu, bahasa Melayu. Jadi dari segi tata bahasanya, dari segi penggunaannya pun itu sudah digunakan dalam dunia perdagangan. Kan perdagangan pada waktu itu hampir ini ya melalui lautan banyak ya, mungkin di daerah-daerah kepulauan dan sebagainya ya, termasuk di Kepri ini. Nah, dan hubungan antar raja, kemudian juga surat menyurat di Nusantara itu pada waktu itu juga banyak menggunakan bahasa Melayu gitu. Nah, itu satu sisi yang lainnya ternyata memang salah satu sifat bahasa Melayu ini lentur. Artinya juga bisa mudah diterima, mudah digunakan dan tidak terkendala dengan kaidah-kaidah bahasa ataupun juga tingkatan-tingkatan bahasa. Mungkin di daerah lain ada yang penggunaan bahasanya untuk si A begini, kosakatanya misalnya untuk orang tua begini, untuk anak-anak begini, untuk yang anak muda atau teman dekat begini gitu. Jadi nah untuk bahasa Melayu itu cenderung agak lebih mudah, tidak tersangkut ke situ gitu. Nah, sehingga dijadikanlah pada waktu itu memang bahasa Melayu. Sementara kalau secara penutur asli bahasa Melayu sendiri itu tidak sebanyak penutur bahasa lainnya seperti bahasa Jawa. Nah, justru penutur jati bahasa Jawa sebenarnya yang banyak gitu, yang banyak. Tetapi karena ada kendala-kendala hal yang lain tadi itu ya, berkaitan tingkatan bahasa dan sebagainya. Nah, mungkin untuk persebarannya pun agak khawatir tersendat. Sedangkan Melayu kan ini sudah menyebar juga persebarannya juga dengan kelenturan yang tadi, kemudian juga mudah menyerap bahasa-bahasa lain, mungkin dari bahasa Arab, dari bahasa Sanskerta, Belanda dan sebagainya. Nah ini jadikanlah itu. Oke, jadi itu tadi merupakan ada 1, 2, 3, 4, 5 poin tadi yang saya catat tadi Pak. Mengapa bahasa Melayu ini dapat diterima sebagai bahasa persatuan pada saat itu. Nah, di sini kita belum terlalu tahu nih apa saja sih bukti-bukti kalau bahasa Melayu Kepulauan Riau itu sebagai bahasa asal mula bahasa Indonesia, Pak. Ya, bukti-buktinya memang banyak ya. Satu berdasarkan penelaahan, kemudian juga berdasarkan pendapat-pendapat para pendahulu, kemudian kajian-kajian dari orang-orang luar negeri gitu. Nah, pertama bahwasannya di Kepri sendiri, nah ini ada salah satu tokoh yang pada waktu itu sangat konsen terhadap ilmu kebahasaan, walaupun beliau sendiri ya mengkaji juga yang lainnya ya, dari karya-karyanya tidak hanya bahasa, yang agama juga, sejarah juga ada ya. Tapi beliau tersebut dalam bahasa lebih konsen dia dibanding dengan tokoh-tokoh lain pada waktu itu, karena beliau diantaranya menghasilkan 2 buah pedoman berkaitan dengan bahasa, yaitu Kitab Pengetahuan Bahasa dan Bustanul Katibin gitu. Nah, sehingga salah seorang ilmuwan sekarang itu Pak Kristomi dari UI ya, beliau menyatakan bahwasannya linguis pertama di Indonesia ini adalah beliau. Siapa beliau itu? Yaitu Raja Ali Haji. Nah, dan beliau bahasa. Dan yang kedua, bahwasanya pada waktu itu Bambang Yudhoyono ya diangkat menjadi pahlawan nasional. Nah, pahlawan nasional itu kepahlawanan nasional beliau itu tidak berkaitan dengan angkat senjata, ya, tapi dengan mengangkat kalam, pena. Ya. Dan itu dapat dilihat Pak, diantaranya ada jejaknya dalam film ini, Mata Pena Mata Hati Raja Ali Haji ya. Di situ beliau sama Raja Ali Haji kecil itu berkata, ketika temannya mengatakan kepada Raja Ali Haji kecil itu bahwasanya aku akan melawan Belanda ini dengan pedangku, dengan senjataku. Tapi kata Raja Ali Haji bahwasanya aku akan melawan Belanda dengan pena, dengan kalam. Dan ternyata beliau dengan tulisan-tulisan, dengan karya-karyanya itu beliau membuat aturan-aturan ketatabahasan dan sebagainya. Lalu melawan Belanda dengan bahasa bagaimana? Karena pada waktu itu terjadi persaingan ya, antara penggunaan bahasa Belanda dan bahasa Melayu di Nusantara ini. Sementara Belanda ingin mengukuhkan sebagai bahasa pengantar di Nusantara ini, termasuk di jenjang pendidikan, adalah bahasa Belanda. Nah sementara Raja Ali bersekutu ingin bahwasannya yang menjadi
bahasan ataupun juga pedoman belajar di sekolah itu, pelajaran bahasa itu adalah bahasa Melayu, bahasa pengantarnya itu. Nah kemudian beliau menyusun tata bahasa Melayu itu. Tata bahasa Melayu itu, ya diantaranya berkaitan dengan adanya kitab pengetahuan bahasa dan Bustanul Katibin gitu. Nah sehingga ketika orang-orang Belanda mau mengkaji bahasa Melayu, mereka pun sangat tertarik dengan keberadaan bahasa Melayu itu. Mereka banyak mengutus ahli bahasanya, diantaranya Van der Bol gitu. Beliau Van der Bol tersebut sangat terus berkomunikasi dengan Raja Ali Haji gitu, bagaimana tentang bahasa Melayu tersebut. Nah kemudian juga ada yang lainnya ya. Nah kemudian setelah Raja Ali Haji wafat, nah itu ya, ada juga salah seorang ahli bahasa dari Belanda juga yang mengkaji berkaitan Melayu dan selanjutnya akan memunculkan ejaan bahasa Indonesia yang pertama, yaitu Van Ophuijsen. Nah Van Ophuijsen ini dia datang ke Kepri ini, ke Penyengat. Nah itu untuk mencari ilmu kebahasaan bahasa Melayu. Nah itu ya. Kemudian banyak berdialog di situ gitu. Sedangkan bahasa Melayu itu pada waktu itu hurufnya adalah Arab Melayu. Nah bagaimana penggunaan si bahasa Melayu tersebut ketika dialih aksarakan ke dalam huruf Latin. Nah beliau pun mengkaji begitu ya, termasuk juga ya tata bahasa Melayu dan sebagainya. Nah kemudian setelah itu ya beliau Van Ophuijsen tersebut ya mengajar di beberapa wilayah berkaitan dengan bahasa Melayu begitu. Nah pada tahun 1901 nah itu muncullah ejaan Van Ophuijsen. Muncul ejaan Van Ophuijsen yang tentu kalau kita tahu bahwasanya dalam ejaan lama tersebut adanya U itu kan O dan E ya, jadi O itu kan U dulu dan sebagainya begitu. Nah pada tahun 1928 karena tadi ada Ikrar Sumpah Pemuda, nah ditulisnya tidak dalam bentuk huruf Arab Melayu, nah itu, tapi itu dalam bentuk bahasa Melayu tapi hurufnya huruf Latin. Nah itu. Nah adanya huruf Latin kemudian berbahasa Melayu tersebut, ada kajian-kajian penulisan dan yang lainnya ke Penyengat. Nah di situ ada peranan Raja Ali Haji, yaitu berkaitan dengan kitab-kitab yang menjadi pedoman pengetahuan bahasa pada waktu itu. Nah, dan yang digunakannya itu adalah bahasa Melayunya bahasa Melayu baku, bahasa Melayunya bahasa Melayu pasar atau bahasa Melayu baku begitu ya. Bolehlah kalau bahasa Melayu memang pertama tidak di Kepri ya, ada wilayah-wilayah lain memang lebih dahulu gitu ya, misalnya di Palembang dan sebagainya. Tapi yang dimaksud dengan Raja Ali Haji ini adalah sebagaimana dalam pahlawan nasionalnya, beliau adalah sebagai melakukan pemurnian terhadap bahasa Melayu. Nah jadi beliau menjaga bahasa Melayu bakunya itu dia. Nah sehingga bahasa Melayu baku itu untuk mudah didokumentasikan ya, dan juga dapat mempersatukan gitu. Karena kalau yang diambil bahasanya bahasa Melayu pasar, nah ini tuh akan repot, karena akan banyak dan keawetannya tidak akan lama. Sekarang kan hampir 90 tahun lebih kita masih dapatlah membaca Ikrar Sumpah Pemuda yang aslinya ya, walaupun mungkin ada penyesuaian ejaan dari OE gitu dan sebagainya itu, tapi tidak akan lebih sulit gitu. Kenapa? Karena yang digunakan adalah bahasa Melayu baku. Kalau menggunakan bahasa Melayu pasar itu akan banyak karena akan terjebak kepada variasi dialek. Ya di sini saja kan ada dialek Dabo, dialek Singkep, karena banyak kan dialek. Nah itu Raja Ali Haji itu dalam dengan bahasa Melayu baku itu. Ya, walaupun kita tahu Raja Ali Haji ini merupakan sejarawan budayawan kita dari Pulau Penyengat, tapi belum ada kesepakatan juga Pak ya dari Melayu yang kita pakai saat ini ya Pak. Ya, jadi yang digunakannya itulah kami dari diskusi di Kepri ini justru Raja Ali Haji dengan menuliskan kitab pengetahuan bahasa dan Bustanul Katibin tersebut, justru beliau untuk menentukan. Jadi bahasa Melayu inilah yang digunakan. Jadi bahasa Melayunya bukan bahasa Melayu yang dialeknya, jadi bahasa Melayu yang bakunya. Walaupun di wilayah lain mungkin ada E atau O akhirnya, tapi ujung-ujungnya sebenarnya yang bakunya adalah A gitu. Jadi kemana gitu misalnya. Nah jadi Raja Ali Haji itu adalah kemana. Jadi kemana itu adalah dalam tulisnya, dalam lisannya. Tapi kalau ketika dalam penulisan itu adalah kemana gitu. Nah, itu hasil saya diskusikan dengan para budayawan di Kepri ini, karena jadi dengan demikian jelas
Jadi bahasa Melayunya bahasa Melayu mana? Kalau di Kepri ini adalah bahasa Melayu yang sudah dijaga oleh Raja Ali Haji, yaitu di Penyengat itu, gitu Pak. Ini Pak Aris sudah berkunjung ke Pulau Penyengat ya, dari Raja Ali Haji. Ini bagaimana Pak? Ya, tadi seperti yang tadi yang saya bilang, kenapa gagasan Pak Asep ini perlu kita dukung dan menjadi satu kesadaran bersama. Tadi saya kutip beliau bahwa ketika Raja Ali Haji berhadapan dengan Belanda, beliau akan melawannya dengan pena. Itu sebenarnya meletakkan akar literasi, dasar literasi kan gitu. Dan kita berbicara Raja Ali Haji di sini yang menjadi pemahaman saya kenapa harus didukung, itu konteksnya bukan hanya masa lalu sebagai sejarah, tapi masa kini dan masa yang akan datang. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa tantangan ke depan kita, percepatan ini sangat-sangat luar biasa. Baru kemarin kita diapakan dengan revolusi industri 4.0 segala macam, sekarang udah metaverse. Nah, untuk menghadapi perubahan yang sangat cepat kan, kecakapan masa depan adalah literasi, kecakapan abad 21. Dan berbicara literasi untuk menjadi bahasa dalam ini kan bisa menjadi faktor pembentuk karakter, bisa pengetahuan dan lain sebagainya melalui bahasa ini. Dan itu akan membentuk kebanggaan. Kalau misalkan kita apalagi di Kepulauan Riau kan, sebagai tadi dikatakan linguis pertama, ini harus membentuk kebanggaan luar biasa. Seperti yang kita ketahui bahwa ke depan kita diprediksikan akan mendapatkan limpahan demografi. Nah, ini akan dua kemungkinan, bisa menjadi bonus, bisa menjadi bencana. Bagaimana ini bisa menjadi bonus? Tadi kalau literasi ini kita perkuat. Nah, ini jadi literasi itu harus menjadi satu kesadaran bersama kita di masyarakat, karena Forum TBM ini kan fokusnya gerakan literasi masyarakat. Kenapa literasi masyarakat? Karena di dalam masyarakat ada sekolah, ada keluarga. Nah, makanya Badan Bahasa melalui jajarannya Balai dan Kantor Bahasa sebagai koordinator utama gerakan literasi nasional, ini kan kita sebagai bagian dari masyarakat, saya mendorong juga kawan-kawan TBM melalui Forum TBM Kota Tanjung Pinang dan Kepulauan Riau, supaya ini adalah satu momentum yang luar biasa yang harus kita dukung, kita perkuat gitu, menjadi satu tadi kesadaran bersama. Tanpa adanya kesadaran, saya rasa itu kita tadi jangan sampai yang harusnya menjadi bonus demografi menjadi bencana demografi, dalam arti populasi yang sekian banyak kita hanya dijadikan pasar, hanya jadikan konsumtif, terus dicekoki dan lain sebagainya kan gitu. Sementara produk-produk dari luar kita hanya coba jadi menjadi penikmat aja, tapi nalar kritisnya tidak berkembang, kreatifnya tidak berkembang. Saya kira ini adalah satu kesempatan yang bagus, momentum yang bagus untuk menstimulasi bahwa terjadi kesadaran bersama tadi. Oke, baik. Kita jeda dulu ya Pak Aris ya. Pak Asep, kita jeda sebentar dulu ya. Dan tentang topik kita di pagi hari ini, live telepon 444 950 atau juga bisa di Facebook kita di Pro1 RRI Tanjung Pinang. Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Pak Renal dari Tanjung Sebau. Ya, silakan pertanyaannya Pak Renal. Waalaikumsalam. Ya, kita bersama dengan Kepala Kantor Bahasa Kepri Bapak Asep dan juga pengurus Pusat Forum Taman Bacaan Masyarakat Pak Aris. Silakan Pak. Raja Ali Haji. Raja Ali Haji. Ya.
Telepon yang kedua. Halo, selamat pagi. Pak Tika, saya menanggapi dulu dari yang pertama ya dari Pak Renal ya, berkaitan dengan bahasa lain yang menjajah, karena kalau kita lihat memang ada suatu ungkapan gitu, suatu ungkapan bahwasanya perjalanan masa itu ya sebenarnya masa lalu yang dimodifikasi. Gitu. Jadi zaman sekarang pun hampir sama dengan masa lalu, tapi ada modifikasi lah gitu ya, ungkapan tersebut nyata demikian. Artinya juga dulu memang kita bersaing dengan bahasa Belanda, bahasa Portugis dan yang lainnya. Dan sekarang pun sebenarnya hampir sama juga, bersaing juga dengan bahasa asing itu ya. Salah satunya dengan bahasa Inggris, bahasa yang lainnya, Mandarin dan yang lainnya gitu. Nah, berkaitan dengan hal itu, kami dari kantor bahasa emang tidak menafikan. Bahkan kami mempunyai moto bahwasanya utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Nah, dalam Undang-Undang Kebahasaan nomor 24 tahun 2009 kami menyatakan Undang-Undang Kebahasaan, walaupun di situ ada juga berkaitan dengan bendera, lagu kebangsaan dan sebagainya, dari ayat pasal 25 sampai 40-an gitu, 45 atau 44 itu. Nah, itu juga ada yang berkaitan dengan bagaimana peran pemerintah untuk menjaga bahasa nasional, termasuk juga pemerintah daerah. Kemudian pasal berikutnya kewajiban mutlak pemerintah daerah untuk menjaga bahasa daerah. Tetapi pada pasal berikutnya tidak dicantumkan bahwasannya kewajiban mutlak pemerintah pusat, pemerintah daerah terhadap bahasa asing, tidak. Tapi disebutkannya adalah pemerintah memfasilitasi bagi warga negara yang ingin memperdalam bahasa asing ataupun juga orang asing yang akan memperdalam bahasa Indonesia. Kami adanya BIPA begitu. Nah, jadi dengan demikian ketiga bahasa tersebut sebenarnya merupakan khasanah kita yang cuma dijaga bagi kami itu adalah dalam kapasitasnya. Artinya kapan menggunakan bahasa Indonesia, kapan menggunakan bahasa daerah, dan kapan menggunakan bahasa asing begitu. Kita juga tidak menafikan bahasa asing karena bahasa asing pun ya dalam satu sisi itu punya manfaatnya ya, berkaitan dengan ilmu pengetahuan, juga memperkaya bahasa sendiri kan, itu juga dari bahasa asing ya kita. Cuma nanti ketika masuk ke dalam bahasa Indonesia itu disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Karena pada umumnya bahasa Indonesia itu adalah apa yang ditulis itu yang dibaca. Nah, sementara bahasa asing salah satunya bahasa Inggris, apa yang ditulis dan dibacakan beda. Nah, seperti dulu ketika masuk istilah komputer kan, komputer ke sini, nah apakah kita menyebutnya komputer, tapi kan tulisannya C ya. Kalau kita apa yang ditulisan dibaca, kita komputer kan. Nah, komputer karena kita sudah kentalnya komputer karena dari bahasa Inggrisnya juga seperti itu ya, mendekati itu ya. Nah, bagaimana? Nah, karena kita tidak punya konsep berkaitan dengan komputer itu, dicari dari bahasa daerah, ada nggak seperti itu, maka diambillah kata itu. Itu salah satu bentuk pengambilan dari istilah asing ya, itu kalau tidak ditemukan lagi dari padanannya dari kita ya digunakan itu, tapi disesuaikan, maka si C itu diganti dengan K ya, komputer dalam bahasa Indonesia gitu. Nah, kemudian langkah-langkah kami dalam menjaga hal tersebut adalah ya tentunya mengadakan penyuluhan-penyuluhan, baik itu bagi tenaga profesional ataupun non profesional, termasuk juga ke siswa, mahasiswa gitu. Nah, dalam lingkup di Kepri ini yang terdiri atas 7 kabupaten dan kota, kemudian juga kami satu lembaga, dan tentu harus bersinergisitas dengan lembaga-lembaga yang lainnya agar dari upaya-upaya penguasaan bahasa Indonesia tersebut itu ya dapat terlaksana dengan optimal, dan itu ya tentu tetap kami upayakan walaupun misalnya itu tantangan dan geografis dan sebagainya, tentu banyak kendala-kendala yang dihadapi gitu ya. Nah, tapi kami tetap punya optimistis ya untuk tetap melaksanakan itu ya, agar tetap mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik, kemudian juga di naskah dinas dan sebagainya, khususnya pada tahun kemarin. Tahun sekarang, kalau tahun kemarin hanya di ruang publiknya sendiri, bagaimana mengutamakannya itu, karena itu sudah jelas amanah di Sumpah Pemuda itu, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Berarti kalau di ruang publik pun dituliskannya adalah diupayakan dijunjung di atasnya, kalaupun di situ diperlukan bahasa ibu ataupun juga bahasa asing gitu. Tapi
warnanya lebih mencolok, hurufnya lebih besar, kemudian juga ditempatkannya di atas. Nah itu mana menjunjung bagi apa yang dimaknai oleh kami tersebut. Ya termasuk dalam apa di ruang publik, papan pengumuman, misalnya apa rambu-rambu umum ya, misalnya masuk ataupun keluar gitu. Nah itu jangan kelasnya itu di atas tapi bukanya tutupnya di bawah gitu kan, tapi tutupnya di atas, kelasnya di bawah gitu. Nah itu kami memberikan penilaian biasanya kalau itu sesuai dengan format tersebut kami beri nilai 30. Kalau itu di bawah ataupun pendampingan itu 20 gitu, 20 atau bahkan 10. Itu yang pertama. Yang kedua boleh kita ke Pak Asep. Oh boleh ya. Kita minta juga dari TPM seperti apa tadi? Oh yang pertama ya. Pak Reno tadi. Saya kira apa yang tadi disampaikan semboyan Badan Bahasa Pak ya, mengenai kuasai utamakan bahasa Indonesia, terus melestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Ini di era yang sangat semakin terkoneksi dan ini bahasa menjadi faktor yang sangat dinamis. Kemudian tadi dikatakan seperti contohkan masalah komputer menjadi bahasa serapan karena kita tidak memiliki konsep, itu justru memperkaya bahasa kita. Jadi sekarang mungkin mindsetnya kita bagaimana untuk berkolaborasi kan gitu. Jadi tadi ketika kita saling terhubung, misalkan mengakses berbagai jurnal kan dengan berbahasa asing kan itu sangat membantu kita dalam ini. Kemudian kalau ekonomi berdagang kan kita sekarang bisa jual beli lintas negara itu kan semakin mudah ya, apalagi dengan marketplace yang tersedia sekarang ini. Tapi yang utama yang mau saya soroti dalam kaitan tema kita menelusuri awal mula bahasa Indonesia di Kepulauan Riau, perbedaan dialek itu menjadi satu kekuatan. Justru disinilah bagaimana kita memperkuat gerakan literasi lokal kita, kelokalan sebagai jati diri kita. Nah nanti kan bisa keluarannya bisa melalui misalkan itu menjadi lingkupnya tidak hanya literasi budaya dan kewargaan aja Pak, bisa menjadi misalkan literasi digital. Misalkan kita bikin kayak sekarang kan sudah multimodal ya, berbicara membaca itu tidak hanya teks. Misalkan kita bisa bikin konten ungkapan-ungkapan menurut Melayu pulau mana kan gitu, kita bikin itu kan akan sangat menarik dan akan mudah diterima oleh anak-anak muda remaja. Saya kira dibanding dengan metode ceramah atau penyampaian yang biasa atau konvensional seperti itu sih. Jadi bagaimana kita perbedaan-perbedaan ini kita perkuat dengan gerakan literasi lokal melalui berbagai macam konten yang ragam gitu, yang literasi multimodal istilahnya seperti itu. Oke, yang menarik tentunya ya, Pak Aris ya. Kita ke Pak Asep kembali ya, masih banyak pertanyaan. Kemudian yang tadi disampaikan tanggapannya dari Pak Arianto ya, berkaitan dengan dialek dan sebagainya, memang sudah ada yang tidak kenal dan sebagainya gitu ya. Nah, dan apa yang dikatakan oleh Pak Arianto juga memang benar, bahasa Indonesia itu sudah ada penambahan ya, karena itu pun memang disadari oleh Ki Hajar Dewantara pada Kongres Bahasa Indonesia ke-1 tahun 1939 di Solo. Beliau mengatakan yang dinamakan bahasa Indonesia yaitu bahasa Melayu gitu, bahasa Melayu yang sungguh pun pokoknya berasal dari Melayu Riau, akan tetapi yang sudah ditambah, diubah atau dikurangi menurut keperluan zaman dan alam baru. Jadi ini memang ada ditambah atau dikurangi memang perkembangan zaman sehingga ada ejaan-ejaan. Jadi dengan demikian sebenarnya juga bahasa Indonesia hampir sama juga dengan sifat bahasa Melayu itu, karena memang akarnya dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu menerima asupan juga dari bahasa asing ya. Kita tahu kan kata salat, selawat, gitu ya. Nah itu yang diserap ke dalam bahasa Indonesia bukan sholawat loh. Sampai dengan saat ini adalah selawat. Saya dulu gemar memolakan ini ya, serapan-serapan dari asing, salah satu dari bahasa Arab. Kalau kata sholat itu diserap ke dalam bahasa Indonesia salat ya, tanpa A ya, bukan O juga salat. Tetapi sholawat diserap ke dalam bahasa Indonesia selawat, tidak salawat.
Nah sebenarnya dari asalnya kan antara kata sholat dan sholawat itu hampir satu ini ya, hampir satu sumber ya, sholat itu ya akarnya itu. Nah, kenapa tidak tidak salawat, tapi selawat? Oh, saya kaji ternyata bahasa Indonesia itu memang dari bahasa Melayu yang selawat itu awalnya memang digunakan di Melayu, selawat. Jadi serapannya tidak langsung ke bahasa Arab gitu. Kenapa ya? Karena sudah sangat ngakar kata selawat itu. Jadi akhirnya polanya ketika diserap ke dalam Indonesia agak beda. Sholat menjadi salat, sedangkan sholawat tidak sholawat tapi selawat begitu. Nah itu kan sifat Melayu tersebut. Bahasa Melayu itu kan menerima sifat-sifat dari bahasa asing yang memperkaya bahasa Melayu sendiri. Nah kemudian juga bahasa Indonesia pun demikian, itu menerima terhadap asupan dari bahasa asing juga ya. Termasuk sekarang dari bahasa Indonesia ya, misalnya itu ada bobotoh misalnya kan. Bobotoh itu mungkin dulu nih Kang Aris dari Jawa Barat, saya juga asal dari Jawa Barat. Bobotoh itu serasa milik Jawa Barat misalnya itu ya. Lalu sekarang itu bobotoh bukan hanya orang Bandung saja, orang Jawa Barat saja, tapi sudah menjadi bahasa Indonesia, sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Dan itu pun ada asupan dari bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia, termasuk unduh ya, kan itu memadankan dari kata apa? Download, upload itu ya. Nah itu juga dari bahasa daerah kalau ada padanannya gitu. Pak, tadi kan Bapak mengatakan bahasa Indonesia ini kan bahasa serapan dari bahasa Melayu gitu Pak, bahasa Melayu Riau. Oh bukan serapan, jadi akarnya dari bahasa Melayu Riau tapi menyerap juga dari bahasa asing gitu. Oke, baik. Dan dari bahasa daerah lain. Dari bahasa Melayu Riau begitu Pak. Ya. Dengan adanya perpecahan antara Provinsi Riau dengan Provinsi Kepulauan Riau ini bagaimana Pak? Nah begitu. Nah karena dulu kan Kepri ini satu ya dengan Riau ya, satu tahun 2004 kalau tidak salah ada pemekaran ya menjadi Kepri gitu. Nah pada waktu memang Riau itu kami pada bulan Desember 2020 kemarin dikumpulkan di Jakarta untuk juga membahas ini, dan juga banyak tokoh-tokoh dari Riau. Ya tokoh-tokoh Riau pun sama sependapat dengan kami bahwasanya bahasa Indonesia itu asal mulanya dari Riau, tapi kemudian karena pisah, dan Riau itu sendiri asalnya dulu memang dari Raja Ali Haji itu, dari penyengat itu, gitu. Tapi kami memang berprinsip, kalaupun walau sekarang misal sudah terpisah, ya bolehlah akarnya mungkin dari bahasa Melayunya Kepri, tapi yang mengembangkan, yang memoles, ya, dan yang menguatkan itu adalah juga dari Riau. Jadi ini tidak bisa terpisahkan antara Kepri dan Riau berkaitan dengan itu. Karena tadi ungkapan Ki Hajar Dewantara itu dari Melayu Riaunya, karena memang pada waktu itu Kepri dan Riau masih satu gitu ya. Jadi kan sebutkannya Riau daratan, kalau lautannya kan Kepri gitu ya. Caranya begitu gitu Pak. Apalagi juga Presiden SBY sudah menetapkan Raja Ali Haji sebagai pahlawan nasional. Betul, tahun 2004 ya. Kemudian berkaitan dengan dialek memang juga itu setiap daerah berdasarkan hasil pemetaan kami yang dilakukan tahun 2019, bahwasanya di Kepulauan Riau ini memang bahasa yang dominan adalah bahasa Melayu. Jadi ada juga bahasa daerah yang lainnya ya, bahasa daerah yang lainnya, tapi tidak terlalu dominan. Tetapi dari bahasa Melayu yang satu itu, dia dialek dan subdialeknya itu banyak begitu ya. Mungkin tadi dikatakan oleh Pak Rianto memang ada sudah tidak kenal yang ini, yang di Natuna ini ya, memang itu ada dari dialek-dialeknya begitu. Kadang ada teman kami yang asli Tanjung Pinang katanya ke suatu daerah gitu, ada seorang ketika dia datang ke situ, ada seorang ibu yang merangkul dia ibu-ibu juga gitu. Dia mengatakan ABC dan semuanya sampai berbicara mungkin karena gembira bertemu dengan itu. Nah si teman saya itu juga dia juga terharu, menangis, tapi menangisnya karena tidak mengerti juga apa yang dimaksudkan oleh ibu. Padahal dia pun asli Tanjung Pinang gitu. Ya kenapa? Karena ya itu ada dialek. Tetapi kalau disusun lagi ya karena memang satu wilayah juga ada kekayaan bahasa tersendiri, yang kedua mungkin juga ada dialek subdialeknya, tapi kalau ditelusuri ya mungkin ada kekerabatan juga pasti yang kuat begitu. Baik. Sudah cukup Pak? Untuk Pak Arianto. Pak Arianto cukup. Yang selanjutnya dari Pak Rahmat ya. Memang tadi disampaikan oleh Pak Rahmat bahasa Indonesia itu ya dari bahasa Melayu, juga ada bahasa daerah yang lainnya, kemudian dari
bahasa asing. Memang bahasa Melayu pun dulu saya dapat mengatakan hampir sama juga ya, karena sifat asli bahasa Indonesia itu hampir sama sebenarnya dengan Melayu, karena memang akarnya tadi bahasa Melayu. Cuma memang untuk sekarang itu 34 provinsi ya kalau tidak salah ya, 34 provinsi. Dulu kan 27 provinsi misalnya zaman Orde Baru begitu. Nah itu kan banyak gitu, sangat banyak, sehingga dari setiap provinsi itu kan banyak ininya bahasa daerahnya. Ya kita kan sampai dengan saat ini yang terdata punya kurang lebih 718 bahasa daerah. 718 bahasa daerah. Dan yang banyak memang daerah-daerah timur ya, misalnya Papua gitu ya. Di kita yang dominannya satu bahasa Melayu. Nah, otomatis ketika tadi ada serapan ataupun apa yang tidak ada konsep dalam bahasa Indonesia sendiri, kan bahasa Indonesia kan diperkayanya oleh bahasa-bahasa daerah lainnya dan bahasa asing. Tapi ketika bahasa asing yang muncul, yang banyak digunakan masyarakat, kita cari padanannya salah satunya dari bahasa daerah. Nah, dicari akhirnya diperkaya jadi bahasa Indonesia. Nah, sementara bahasa Melayu ya karena digunakannya kan otomatis banyaknya di wilayah Melayu itu sendiri ya, mungkin ada juga bersinggungan dengan banyaknya masyarakat di situ, mungkin ada tadi disampaikan ada Delhi juga ataupun apa yang mungkin juga diperkaya dengan hasil interaksi di wilayah itu juga begitu. Tetapi ya ada perbedaan karena juga salah satunya dipengaruhi oleh wilayah itu sendiri ya, wilayah sendiri. Bahasa Indonesia kan di Nusantara misalnya itu kan Melayu walaupun Nusantara, tapi nanti ada sistem penyerapannya ataupun apa, juga ada perbedaan-perbedaan. Tetapi yang tidak dapat dilupakan adalah asal muasal bahasa Indonesia adalah dari bahasa Melayu begitu, Mbak. Nah kemudian berkaitan dengan menyusun kalimat dan sebagainya ya dalam pembelajaran ya memang itu adalah kita perlu proses. Ada yang otodidak mungkin langsung bisa begitu ya, kalau punya bakat tersendiri. Ada juga kita kan pernah melalui latihan, salah satunya kan berkaitan dengan kalimat dalam literasi juga kan menyusun gitu ya, seperti itu. Nah tapi yang jelas kan dalam penuturan maupun kalimat itu juga kita tidak tidak mengabaikan berkaitan dengan kerunutan dan kelogisan gitu, Artinya ketika kita membuat paragraf pun bagaimana nyambung ke paragraf yang akhir. Artinya ketika si kalimat terakhir dalam paragraf tersebut diupayakanlah nanti itu adalah disambungnya oleh paragraf kedua, lebih bagusnya itu. Jadi ketika kita menulisnya itu dalam paragraf pertama itu kita nyambung ke paragraf kedua, tapi si kata tersebut yang seharusnya nyambung ke paragraf kedua disimpannya di atas. Nah itu kan kita berbicaranya yang A di sini, kemudian hampir akhirnya ke C, tapi ketika di si paragraf kedua mulai lagi dari A lagi. Nah itu kan agak tidak nyambung juga, agak loncat juga gitu. Nah jadi kita tempatkan dulu yang kira-kira mau nyambung ke paragraf kedua adalah kalimatnya upayakanlah di akhir kalimat pada paragraf pertama gitu, biar nanti nyambung gitu ya salah satunya. Dan kemudian juga ya berkaitan dengan kerunutan, kelogisan juga apa yang ungkapan menyatakan dengan minum air ini maka akan menghilangkan bibir pecah gitu. Nah jadi apakah yang bibir si pecahnya yang hilangnya atau menyembuhkan atau bagaimana gitu ya. Dia perlu dikaji juga kan kalau misalnya apakah si bibirnya hilang gitu. Jadi dengan minum itu bibirnya jadi hilang misalnya. Nah itu juga perlu ada kejelasan sendiri, kecuali mungkin hal-hal yang digunakan dalam bahasa kiasan ya, seperti dalam puisi ya mungkin ada sedikit perbedaan gitu. Tapi kalau dalam kalimat-kalimat tertentu yang lumrah lah begitu. Dan kemudian berkaitan dengan bahasa baku ya, karena biasanya kalau dokumen-dokumen menggunakan bahasa baku itu akan lebih awet. Sebagaimana tadi Sumpah Pemuda kan digunakan dulu beberapa puluh tahun, tapi sekarang masih bisa terbaca gitu. Beda dengan kalau kita menggunakan bahasa prokem, bahasa pasar gitu ya, mungkin tentatif waktunya 5 tahun, 6 tahun ya mungkin akan tidak dikenal lagi ya, udah hilang lagi gitu. Nah itu banyak dokumen-dokumen baik dalam keagamaan pun ya, dalam bahasa Arab sendiri misalnya ataupun bahasa Inggris atau bahasa asing lah, khususnya bahasa Arab dalam bahasa asing tersebut, itu banyaknya menggunakan bahasa yang bakunya ya, yaitu karena itu akan lebih awet, lebih lama, itu akan yang terpahaminya begitu. Nah kemudian untuk bahasa baku tulis itu mudah kita melihatnya ya, karena sudah ada aturannya gitu bahasa baku tulis. Cuma untuk bahasa baku lisan, nah ini sampai dengan saat ini belum dapat ditetapkan bahasa lisan yang baku dialek kebahasaannya, logat kebahasaannya, misalnya
yang dari Jawa Barat sudah bisa menghilangkan logat ke bahasa Sundanya gitu, bahasa Melayu sudah itu, yang jelas bahwasanya ada bahasa Sunda itu belum dapat dirumuskan. Tapi yang jelas ketika memang kita berbicara mungkin dalam lisan ya tetap juga mengacu ke bahasa baku tulisan. Cuma kalau dalam bahasa baku tulisan, ketika ada yang tidak bahasa baku, kita kan nuliskannya miring ya. Ada diseling-selingi bahasa asing ataupun bahasa daerah ataupun ya bahasa kita misalnya bukan bahasa baku, maka tulisannya kan digiringkan. Nah kalau dalam bahasa lisan kan kita tidak seperti itu. Apakah kepala kita yang digiringkan ketika kita mengucapkan itu ya? Baik. Oke, baik. Dan seperti sudah terjawab semua ya Pak ya? Ya insya Allah mungkin. Oke, alhamdulillah ya, waktu kita 8:57 menit. Tanggung jawab pemerintah ya. Ini tanggung jawab kita bersama pemerintah dan kita sebagai masyarakat. Dan tadi karena kerja kita saat ini kan trennya kita sudah pola-pola kolaborasi ya, pola-pola kolaborasi sehingga ini menjadi satu masalah bersama. Sebelum ke sana, saya mau berbagi mengenai indeks literasi kita menurut PISA dan menurut Kemdikbud ahli baca. Nah, menurut PISA untuk literasi membaca aja 7 dari 10 anak-anak kita ini kompetensi membacanya ini di bawah kompetensi minimal. Itu sangat-sangat menyedihkan. Jadi mereka ini hanya bisa mengidentifikasi informasi yang singkat, bacaan pendek dan prosedur-prosedur sederhana aja. Kita bisa lihat bagaimana untuk mengantri pun sangat sulit, dan itu menunjukkan sangat rendahnya tingkat literasi kita. Dan ini itu PISA 2018 ya, dan itu sejalan dengan apa yang dilakukan survei oleh Kemdikbud melalui ahli baca tahun 2019. Dari kita secara nasional rata-rata ini indeks literasinya rendah. Cuma ada 9 provinsi yang lumayan, kan dari sangat tinggi menjadi sangat rendah. Ini yang sedang, paling tinggi itu sedang. Kepri di mana tuh? Kepri itu ada di 3 yang sedang ini. Yang pertama kan Jakarta, yang kedua DKI, DIY Yogyakarta, yang ketiga Kepri. Itu sangat modal yang sangat luar biasa. Dan apa yang dilakukannya tadi, permasalahan kita ada 2 sebenarnya, akses dan kualitas. Masalah akses kami di Forum Taman Bacaan di Kota Tanjung Pinang misalkan ada 4 untuk memperluas akses, ada 14 taman bacaan. Satu kesadaran masyarakat untuk bagaimana memberikan layanan atau membuka akses terhadap masyarakat luas. Yang kedua tentu saja masalah kualitas. Ini yang perlu dukungan pemerintah ini, baik itu pemerintah daerah atau kantor bahasa dan pihak lainnya. Karena terus terang bahwa kami para pegiat literasi di Forum TBM ini modalnya hanya semangat dan kepedulian gitu. Nah, untuk kalau dikejar tadi masalah kualitas itu perlu bimbingan, arahan dan dukungan dari pemerintah khususnya dan pihak-pihak lainnya, dan tidak menutup kemungkinan pihak swasta. Jadi masyarakat, pemerintah dan pihak-pihak swasta dalam dunia usaha mungkin memberikan satu kepedulian CSR atau dan lain sebagainya untuk meningkatkan, karena modal Kepri ini sangat bagus nih, sudah dalam kategori sedang berdasarkan ahli baca. Tinggal bagaimana kita memperkuat lagi, dan musuh utama saya kira bukan lagi kita berhadapan dengan siapa, tapi musuh kita ini ada dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita melawan kemalasan untuk berubah dan terus untuk berkembang seperti itu. Itu sih. Baik. Mau menanggapi Pak dari kantor bahasa gimana Pak? Nah ini gimana ya? Nenek Fitri tadi belum ini kan masih ada waktu. Yang disampaikan oleh Pak Aris. Ya memang pada dasarnya kami pun mempunyai program berkaitan dengan literasi, bahkan kami dikelompokkan, itu ada kelompok kepakaran layanan profesional, ada 8 sekarang itu KKBM. Nah makanya ini sekarang yang kami mengundang
Kang Aris ya dari Jawa Barat, dan beliau karena juga beliau adalah pengurus TPM pusat gitu. Nah untuk di Kepri sendiri memang betul Kang Aris, ini adalah modal yang sangat besar sebenarnya. Satu dari kesejarahan saja kan tadi ada Raja Ali Haji Ibrahim, Aisyah dan sebagainya. Kalau ada banyak ya penulis-penulis di Kepri masa lalu, masa sekarang juga tentunya harus lebih digiatkan lagi begitu. Apalagi kalau tidak salah berdasarkan survei CNN atau apa ya, bahwasannya ada segi literasi atau daya baca siswa sehingga terhadap bacaan sekolah itu ternyata yang pertama adalah Kepri. Itu Kepri tidak salah itu. Nah ini adalah harus yang lebih digiatkan lagi itu. Jadi ini adalah kesadaran bersama antara pemerintah, mungkin juga dua keluarga bahasa atau juga pemerintah daerah ataupun juga kearsipan dan sebagainya yang menyebut ke situ. Cuma begini Mbak Jan, jadi kadang-kadang kami ada ungkapan beberapa tahun yang lalu itu kita memang sama-sama kerja, tapi tidak kerja sama. Akhirnya itu poinnya. Nah jadi ini perlu kolaborasi juga berikutnya bagaimana tadi yang Ari sampaikan, dan ini memang kami juga berupaya dan sedang kami laksanakan juga kolaborasi itu. Kemarin juga kami sudah konsolidasi sinergitas dengan dinas kebudayaan Kota Tanjung Pinang, dinas kebudayaan provinsi, juga dengan TPM, dan juga kami pun karena tadi ada literasi ya, hari ini teman-teman siang nanti akan mengadakan rapat kerja Forum TPM Kota Tanjung Pinang. Ini banyak bantuan juga dari Pak Asep dan Pak Bahasa Kepulauan Riau dan juga dari BPNB ya, Balai Pelestarian Nilai Budaya. Itu sangat luar biasa. Saya mewakili pengurus pusat BPM sangat berterima kasih, dan kami akan selalu mendukung dan mendorong kemajuan literasi utamanya di Kepulauan Riau ini. Terima kasih Pak Aris. Semoga harapannya tercapai lagi dan berkolaborasi saya dan kerja tapi kerja sama ya Pak ya. Bukan sama-sama kerja. Sama-sama kerja ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Asep Juanda, SAG Eskum, Kepala Kantor Bahasa Kepri, dan juga Pak Aris Munanda, pengurus pusat Forum TPM untuk hadir di sini. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.